Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Dewi Puspita, NIM 20211432272. Saya dari kelas 2G PGSD. Di video saya kali ini, saya akan membuat tugas mata kuliah Konsep Dasar Bahasa Indonesia SD. Dosen pengampu Ibu Mardiana Sari, MPD. Tugasnya yaitu membuat video pembelajaran tentang proses morfologi. Pilih salah satu proses morfologi dari 4 yang ada. Proses morfologi tersebut adalah 1. Proses morfologi pengimbuhan. 2. Proses morfologi pengulangan. 3. Proses morfologi pemajemukan. 4. Proses morfologi pemendekan. Saya di sini memilih proses morfologi pemendekan. Sebelum saya menjelaskan tentang proses morfologi pemendekan, saya terlebih dahulu menjelaskan tentang konsep dasar morfologi. Morfologi merupakan cabang ilmu bahasa yang mengkaji kata dan pembentukan kata. Dalam tataran linguistik, morfologi menempati tataran kedua setelah fonologi. Lebih lanjut, Ramlan 2008 menjelaskan bahwa morfologi ialah mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta fungsi perubahan-perubahan bentuk kata itu, baik fungsi gramatik maupun fungsi sematik. Venhar 2004 menjelaskan bahwa morfologi adalah cabang ilmu linguistik yang mengidentifikasikan satuan-satuan dasar bahasa sebagai satuan gramatikal. Berdasarkan pendapat kedua ahli ini, dapat disimpulkan bahwa morfologi adalah bidang linguistik yang mempelajari hubungan antara morfem yang satu dengan morfem yang lain untuk membentuk sebuah kata. Morfem adalah bentuk bahasa yang terkecil, tidak dapat lagi dibagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Misalnya, kata lidah dibagi menjadi li dan dah. Bagian-bagian itu tidak dapat lagi disebut morfem karena tidak mempunyai makna, baik makna leksikal maupun makna gramatikal. Dengan demikian, morfem pada dasarnya adalah kesatuan bahasa terkecil yang mengandung arti. Proses morfologis pemendekan. Proses morfologis pemendekan adalah proses morfologis yang terakhir. Pada dasarnya, proses morfologis ini memiliki tujuan akhir menghasilkan akronim. Akronim adalah kependekan yang berupa gabungan huruf atau suku kata atau bagian lain yang ditulis dan dilafalkan sebagai kata yang wajar. Beberapa contoh hasil dari pemendekan yaitu rudal peluru kendali, Monas Monumen Nasional, dan Pujasera Pusat Jajanan Serba Ada. Dalam proses pemendekan, ada beberapa aturan yang berlaku dalam membuat akronim. Beberapa cara membuat akronim tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Mengambil fonem pertama setiap kata, misalnya UPI, IKIP, ABRI, dan sebagainya. 2. Mengambil suku kata pertama dari setiap kata, misalnya rukan, rumah kantor, puskesmas, pusat kesehatan masyarakat, dan sebagainya. 3. Mengambil suku kata pertama ditambah dengan huruf pertama suku kata kedua dari setiap kata, misalnya warteg, sulsel, dan sebagainya. 4. Mengambil suku kata dominan yang mewakili konsep, misalnya jungkla, tilang, dan sebagainya.
5. Mengambil suku kata tertentu disertai dengan modifikasi, misalnya pilkada, organda, bulog, dan sebagainya. 6. Mengambil unsur-unsur kata yang mewadahi konsep tetapi tidak teratur, misalnya sinetron, satpam, dan sebagainya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.